ataupun aplikasi pinjol, matikan GPS kalian. Nah, dari beberapa pinjol-pinjol yang jelas yang menggunakan 3 aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata pinjol akses 3 aplikasi di HP kalian ini yang bisa membuat posisi kalian ketahuan. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya tentang jual beli rekening. Jadi sebelumnya saya pengen banget bahas ini dari kemarin, tapi sepertinya saya harus mendalamin dulu apa informasi di balik ini. Dan ternyata banyak sekali teman-teman saya yang di grup yang memiliki pengalaman tentang jual beli rekening ini. Jadi memang jual beli rekening ini adalah tindakan ilegal dan memang sasarannya kebanyakan adalah orang yang ekonominya di kalangan bawah, kemudian orang-orang yang galbay. Nah, ini sudah resmi informasinya ya. OJK respon marak jual beli nomor rekening. Ingatkan, ini adalah tindakan ilegal dan bisa dipidana. Nah, kalau kita lihat dari postingan di Facebook, banyak sekali orang yang cari-cari rekening, mau ngasih 400.000 lah, ada yang ngasih 1 juta lah. Pokoknya semuanya dikasih uang ketika dia mau buka rekening baru, apalagi bisa dengan verifikasi muka. Nah, menurut teman-teman di Facebook mengatakan di Hong Kong itu, kalau aku lihat berita, satu rekening bank dihargai 16 sampai 20 juta kalau duit Indonesia. Terus kalau e-wallet dihargai sampai 8-10 juta. Bagi mbak-mbak TKW yang nggak tahu apa-apa hanya dalam bujuk rayu. Ada mbak-mbak dari Jatim nggak tahu apa-apa, tiba-tiba rumah majikannya digedor sama polisi, simbanya langsung diborgol ke kantor. Tak taunya dalam rekening simba itu ada uang 800.000 dolar Hong Kong. Nah, indikasinya itu adalah pencucian uang. Nah, di Indonesia sendiri juga ada, katanya tukang becak disuruh buka rekening, hadiahnya 300.000. Besoknya tukang becaknya ditangkap, ada saldo 800 juta di rekeningnya, padahal dia mah nggak tahu apa-apa. Pernah kok masuk beritanya. Nah, ada juga yang di Facebook itu jual rekening dan banyak sekali orang-orang galbay yang komen di situ, apalagi orang-orang yang butuh uang dalam waktu instan. Hati-hati sekali teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya, OJK sudah mengatakan ini tindakan ilegal, jadi jangan sampai ada polisi yang datang gedor-gedor rumah kalian. Sudah cukup DC aja yang kita hadapin, jangan sampai polisi juga datang ke tempat kalian. Ingat, ini di Indonesia sudah ada korbannya. Jangan sampai kita ikut-ikutan hanya gara-gara ketakutan kita didatangi DC, akhirnya karena sudah tidak bisa lagi gali lubang tutup lubang, kita menghalalkan sesuatu yang sudah dilarang. Jadi hati-hati sekali teman-teman ya. Dan lagi lanjut teman-teman, jadi ada seorang teman juga yang mau mengajukan pinjaman ke bank. Nah, saya yakin ini ada juga pertanyaan-pertanyaan dari kalian, yang mana dia ini ada galbay. Kebetulan pinjaman ini adalah pinjaman kedua ataupun lanjutan ya. Dari yang pertama itu sudah mau selesai, terus dia mau melanjutkan lagi. Nah, ternyata dia ada galbay di beberapa aplikasi yang dia khawatirkan, bagaimana Mbak kalau seandainya nanti tidak lolos sementara saya butuh. Dan ternyata di sini banyak sekali pengalaman-pengalaman teman-temannya yang lolos sekalipun dia ada galbay sampai ratusan juta. Jadi di sini ada pengalaman teman-teman yang mana berhasil melakukan pinjaman KUR baik BRI, BNI ataupun bank BUMN lainnya padahal punya galbay. Nah, diinformasikan temanku ada Kak 3 orang lulus KUR BRI, galbay padahal 100 juta lebih. Dia cek selik terus nego sama CS-nya bakal dibayar sedikit-sedikit gitu. Yang teman di Surabaya ada kami galbay 30 juta lebih, Julo 14 juta, dan hampir semua APK galbay kecuali Shopee aku laku. Dari yang dia galbay yang masuk selik waktu itu cuma Julo 2,4 juta aja, bisa nego sama CS-nya bakal dibayar kalau cair. Yang teman di Malang galbay Shopee sama Divo bisa lolos juga dengan cara yang sama, tapi setelah cair dibayar beberapa angsuran aja, nggak semuanya, biar ada rekod pembayaran kata CS-nya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir data kalian masuk ke dalam slik OJK, nama kalian slik di OJK buruk,
kecuali memang Slik OJK itu adalah penunjang untuk kerja kalian, seperti yang kerja di leasing ataupun di perbankan butuh Slik OJK-nya bersih. Tapi semua itu bisa dinego di CS. Kalian harus konfirmasi dulu sebelum kalian melakukan tindakan, gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi saya sarankan kepada kalian, saya yakin sekali kalian semua yang nonton video saya, vlog saya ini adalah orang-orang yang pasti mau mengajukan juga pinjaman ke bank, karena kita pasti butuh uang, butuh dana segar untuk usaha, untuk ini dan segala macamnya. Sementara kita ada galbay, baik suami istri pasti ada galbay. Nah cara satu-satunya yang paling penting itu adalah kalian komunikasi dulu dengan marketingnya ataupun dengan Pak Mantrinya lah kalau bahasa pedesaannya ya. Jadi jangan khawatir buat yang datanya masuk ke dalam Slik OJK. Kalau tidak bisa dengan satu bank, kalian coba lagi dengan bank yang lain, sekalipun bank pertama itu adalah tempat gaji suami kalian atau tempat kalian untuk menerima gaji, kalian bisa ngajukan di bank yang lain, tapi cari dulu nomor marketingnya, gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ternyata setelah ada seorang teman yang menginformasikan ke saya, Mbak kok dia bisa tahu nama lengkap anak saya, Mbak dia bisa tahu tempat kerja saya, Mbak dia bisa tahu suami saya sekarang jabatannya ini, Mbak lokasi tempat kerja dia yang baru itu dari mana, Mbak. Nah ternyata teman-teman, selain dari NIK KTP, kemudian BPJS ataupun NPWP, rekening rumah, ada beberapa aplikasi-aplikasi yang mana ternyata aplikasi ini sangat menunjang hampir 50% untuk mengetahui DC bisa membongkar posisi kita dan membongkar data-data kita. Nah apa aja aplikasinya itu, dan saya yakin ini ada di HP kalian. Yang pertama kita bahas ya, yaitu aplikasi Get Contact. Saya selalu sampaikan kepada kalian, pasang Get Contact, tapi dengan catatan kalian wajib tahu permainan dari Get Contact itu. Yang pertama, Get Contact itu adalah aplikasi yang paling banyak digunakan oleh DC Pinjol untuk tahu posisi terbaru kalian. Dari mana? Dari tag yang ada di HP kalian. Tahu kan ya? Kalian tinggal buka profil kalian, terus tinggal buka tagnya. Nah untuk mengelabui DC bagaimana caranya? Caranya adalah pakai yang berbayar. Kalau kalian tidak sanggup pakai yang berbayar, lebih baik tidak usah gunakan Get Contact. Kemudian lagi kalian pakai nomor yang tertutup, alias kalian kunci profil kalian, itu kuncinya itu berbayar teman-teman ya. Dan selain Get Contact ada juga Truecaller. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu Map Phishing, map palsu. Jadi di sini DC bisa mengetahui lokasi kalian dengan cara tiba-tiba kalian mau mencari lokasi tertentu. Ya misalnya kalian pengen tahu nih lokasi saya kira-kira jauh nggak ya dari pinjol ini, kira-kira DC-nya datang bisa cepat nggak ya, kira-kira DC datangnya berapa lama ya, lokasi saya dengan kantornya deket nggak ya, karena kita pengen tahu kan ya. Ternyata banyak sekali DC-DC itu mengirimkan ataupun menaruh tautan di Google Map itu, yaitu adalah map phishing atau map palsu, yang mana ketika kita klik aja untuk mengetahui lokasi kantornya si DC itu dengan alamat rumah kita, itu kita akan terakses dengan sistemnya mereka. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengetahui bahwa map ini palsu atau tidak? Caranya biasanya ada di URL yang ada di atasnya ya. Biasanya kalau yang asli itu bentuknya seperti ini, sementara kalau yang palsu itu bentuknya seperti ini. Dia akan ada kata-kata nggak jelas di belakangnya karena memang itu buatan sendiri, bukan dibuat oleh sistem Google-nya. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan asal ngeklik, dan yang kedua itu jangan terlalu kepo. Gitu ya. Terus lagi aplikasi yang ketiga itu adalah dashboard CRM ataupun Customer Relation Management, yang mana di sini adalah selain Get Contact, pinjol ini menggunakan aplikasi ini untuk mencari tahu kondisi dari pelanggan mereka. Ya pinjol ini kan ibaratnya mereka jualan produk ya, walaupun uang gitu ibaratnya yang dijual mereka. Nah mereka menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui lokasi kalian. Ketika kita mengakses dari aplikasi pinjol itu, otomatis dia akan terhubung dengan dashboard CRM ini. Aplikasi tersebut akan mengirimkan sinyal kepada pinjolnya bahwa kalian mengakses pinjol itu di daerah sini. Nah itulah kadang-kadang ada yang mengatakan, Mbak saya galbay nih Mbak, nggak tahu bagaimana akan membayarkannya, kira-kira aplikasinya butuh ditaruh di HP kita atau tidak? Jawaban saya pasti kalau galbaynya lama, kalian tidak tahu, lebih baik di uninstall aja. Karena kalau kalian buka aplikasi itu, otomatis aplikasi itu akan mengirimkan sinyal kepada pinjolnya untuk memberitahukan bahwa lokasi kalian ada di sini melalui aplikasi CRM tadi.
Nah, bagaimana Mbak kalau seandainya aplikasi tetap mau ada aja Mbak? Karena kayak saya ini gampang lupa Mbak dengan semua password-passwordnya Mbak. Dengan cara pada saat kalian mengakses pinjol tersebut ataupun aplikasi pinjol, matikan GPS kalian. Nah, dari beberapa pinjol-pinjol yang jelas yang menggunakan 3 aplikasi ini agar menjerat kalian dan bisa tahu lokasi terbaru kalian itu adalah yang pertama, sudah pasti Shopee, rajanya teman-teman ya. Kemudian ada kami, Klik UMKM, Pinjam Yuk, Kredivo, Kredit Pintar, Indodana, Samir, Rupiah Cepat, Ivoji, Cairin. Dan yang terakhir itu adalah GoPinjam dan GoPayLater. Nah, itulah ya yang paling banyak sekali bisa mengakses data kalian melalui 3 aplikasi tadi. Jadi saya sampaikan jangan terlalu kepo untuk mencari tahu lokasi pinjol-pinjol kalian di mana. Kemudian hati-hati dengan mengklik-klik aplikasi pinjol kalian. Kalau kalian memang tidak ada niatan untuk membayar, lebih baik di uninstall aja dulu. Tapi jangan lupa catat password dan username-nya. Dan jangan lupa kalau kalian tidak punya biaya untuk membayar aplikasi Get Contact, lebih baik di uninstall saja agar posisi terbaru kalian tidak ada yang bisa mengakses. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru. Saya yakin sekali kalian pasti butuh ketenangan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah dan amal perbuatan kita selama di bulan puasa diterima oleh Allah dan dipermudah segala hajat apapun kita, dan rezeki kita diperluas agar segala urusan kita bisa kita selesaikan satu persatu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.